Saudaraku, banyak yang mengejar amalan besar yang terlihat di mata manusia. Tapi Allah punya cara lain menilai hambanya. Ada amalan yang tidak dipuji, tidak ditulis di poster, tidak dijadikan konten, tapi bisa mengalahkan pahala haji sunnah dan puasa sunnah. Ini bukan tentang besar kecilnya ibadah, tapi tentang dalam tidaknya hubunganmu dengan Allah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menyelami 5 amalan sederhana yang bisa mengalahkan pahala haji dan puasa sunnah. Bukan dari sisi jumlah, tapi dari nilai di sisi Allah. Simak sampai akhir saudaraku, karena bisa jadi amal-amal ini selama ini kau anggap kecil. Padahal, di langit ia sedang membangun istana untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam dunia makrifat, ukuran amal tidak selalu tampak dari gerakan lahiriah. Haji bisa dilakukan, tapi apakah hati ikut berhaji? Puasa bisa di jalan, tapi apakah nafsu ikut terpuasa? Saudaraku, Allah tidak melihat seberapa sibuk tangan dan kaki kita beramal. Tapi Allah menatap lebih dalam. Adakah gerak hati yang ikhlas, lembut, dan tersembunyi yang hanya diketahui olehnya? Betapa banyak orang yang amalnya sedikit tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ia tak mampu berangkat ke tanah suci, tapi ia memaafkan dengan tulus setiap hari. Ia tak puasa sunnah secara rutin, tapi tak pernah iri pada nikmat orang lain. Ia tak dikenal sebagai ahli ibadah, tapi setiap malam ia menangis dalam sepi berdoa untuk orang-orang yang bahkan tak tahu namanya. Rahasia mereka bukan pada banyaknya amalan, tapi pada kedalaman cinta dan keheningan niat. Ada amalan yang ringan, tapi di sisi Allah nilainya melebihi ibadah yang besar seperti menjaga lisan, menahan amarah, menutupi aib saudara, atau menolong seseorang tanpa berharap balasan. Dalam pandangan manusia, semua itu tampak biasa. Tapi di langit mungkin itu amal yang membuat namanya harum di hadapan malaikat. Karena setiap amalan kecil yang disertai keikhlasan bisa menyaingi pahala besar yang dikerjakan karena ingin dilihat. Inilah hakikat amal dalam makrifat. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi bagaimana hati kita saat melakukannya. Tidak setiap orang mampu pergi haji atau rutin berpuasa sunnah. Tapi setiap orang punya kesempatan untuk beramal yang nilainya sangat tinggi, jika dilakukan dalam diam dengan niat yang suci dan cinta yang dalam kepada Allah. Bahkan, mungkin amal itu tak terlihat bahkan oleh dirinya sendiri karena begitu murni dari ria. Saudaraku, inilah 5 amalan sederhana yang bisa mengalahkan pahala, haji, dan puasa sunnah. Meninggalkan perdebatan walau dalam kebenaran. Di tengah dunia yang bising dengan perdebatan, komentar, dan argumen tak berujung, ada jiwa-jiwa tenang yang memilih diam bukan karena kalah, tapi karena menang melawan egonya sendiri. Ia tahu bahwa memenangkan perdebatan belum tentu memenangkan keberkahan. Ia tidak tergoda membalas sindiran, tidak larut dalam balas-balasan komentar yang melelahkan hati. Ia memilih diam demi menjaga jiwanya tetap bersih dan waktunya tetap bermakna. Sebab tidak, semua kebenaran harus dibuktikan dengan kata. Sebagian cukup dijaga dalam diam dan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menjamin rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar." Hadis Abu Daud ini bukan tentang membiarkan kebatilan menang, tapi tentang mengenali medan pertempuran yang lebih besar, medan hawa nafsu. Ada saatnya kebenaran tidak perlu dipaksakan dalam ucapan karena justru akan melukai, menimbulkan pertengkaran, atau membuka pintu kesombongan. Diam di saat benar jika diniatkan karena Allah adalah bentuk adab dan tawadu yang sangat tinggi di sisinya. Meninggalkan debat bukan berarti anti kritik atau menolak diskusi. Islam mendorong dakwah yang penuh hikmah dan nasihat yang baik. Tapi ketika diskusi berubah menjadi saling menjatuhkan, ketika niat berubah dari mencari kebenaran menjadi ingin menang sendiri, maka saat itulah seorang mukmin tahu ini waktunya mundur. Ia memilih untuk menjaga lisannya daripada mencederai ukhuwah. Ia sadar bahwa ketenangan jiwa lebih berharga daripada pembuktian ego yang sesaat.
Orang seperti ini telah mengenal Allah lebih dari sekedar ilmu dan retorika. Ia mengerti bahwa ridha Allah tidak datang dari menang debat, tapi dari menjaga akhlak dalam perbedaan. Ia lebih takut pada kesombongan terselubung daripada kekalahan dalam pandangan manusia. Ia menyadari bahwa terkadang membiarkan orang bicara adalah bentuk pengendalian diri dan membiarkan dirinya diam adalah bentuk pemuliaan terhadap hati sendiri yang ingin tetap lembut. Mari kita belajar menahan diri. Tidak semua perbedaan harus dijawab, tidak semua kesalahan harus kita koreksi di muka umum. Jika itu membuka pintu permusuhan, maka diam adalah ibadah. Jika itu membuat kita menjadi tinggi hati, maka mundur adalah kemenangan. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling keras yang menang, tapi siapa yang paling jujur kepada Allah dan paling mampu menjaga lisannya. Dan Allah telah menjanjikan rumah di pinggir surga untuk yang mampu meninggalkan debat walau dalam kebenaran. Menghindari rasa ingin terlihat baik. Dalam ibadah, ada satu makam yang begitu tinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba, yaitu saat ia mulai merasa tidak nyaman jika ibadahnya diketahui orang lain. Ia takut jika amalnya dikagumi bahkan oleh dirinya sendiri. Ia khawatir pujian manusia justru akan merampas pahala amal yang ia persembahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka ia mulai menyembunyikan sholat malamnya, sedekahnya, tangis doanya, bahkan niat-niat baiknya. Bukan karena ia munafik, tapi karena ia ingin ikhlasnya tetap murni, tak ternoda oleh harapan selain ridha Allah. Inilah makam orang-orang yang hatinya telah lembut. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan karena cukup baginya diketahui oleh Allah. Ia tahu bahwa amal yang dipuji belum tentu diterima dan amal yang tersembunyi belum tentu kecil di sisi Allah. Justru amal yang disembunyikan dari makhluk adalah tanda kedekatan hamba dengan Khali. Ia tidak mengurangi kualitas ibadah saat sendirian dan tidak meningkatkan amal hanya saat dilihat orang. Ia sama di keramaian maupun dalam sunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah berfirman, "Hambaku yang paling aku cintai adalah yang amalnya tersembunyi dan hatinya penuh cinta." Ini bukan sekedar tentang amal rahasia, tapi tentang hati yang tidak sibuk dengan impresi, melainkan dengan cinta. Hati yang tidak ingin terlihat baik, tapi ingin benar-benar menjadi baik. Ia menjaga amal seperti menjaga permata dari tangan pencuri, karena ia tahu ujian ria bisa datang dari bisikan yang paling halus. Betapa banyak orang tampak zuhud, tapi hatinya ingin dipuji karena kezuhudannya. Tampak dermawan, tapi terselip harapan agar orang tahu bahwa ia dermawan. Bahkan, bisa jadi kita memposting ibadah kita dengan niat dakwah. Tapi sebenarnya ingin menunjukkan aku pun rajin ibadah. Inilah medan jihad terbesar. Meluruskan niat, memurnikan tujuan, karena setan tidak hanya menggoda orang yang lalai, tapi juga yang taat. Dan seringkali godaan terbesar adalah rasa ingin terlihat baik dalam kebaikan. Mari kita belajar beribadah dengan diam, memberi tanpa nama, dan berbuat baik. Tanpa berharap dilihat. Karena amal yang tulus tidak selalu harus diketahui manusia. Cukup Allah yang mencatat dan malaikat yang menyaksikan. Semakin tersembunyi amal kita, semakin tinggi nilainya jika hati kita bersih. Maka jangan khawatir jika manusia tidak tahu amalmu. Khawatirlah jika amalmu kehilangan ruh karena ingin diketahui. Sebab pada akhirnya hanya Allah yang menilai dan hanya penilaiannya yang layak kita perjuangkan. 3. Meninggalkan hal mubah demi menjaga kejernihan hati. Ada tingkatan rohani yang sangat halus dan agung dalam perjalanan seorang hamba, yaitu saat ia mulai meninggalkan perkara-perkara mubah yang sebenarnya halal dan dibolehkan bukan karena takut dosa, tapi karena ia takut kehilangan rasa dekat dengan Allah. Ia mulai memilah bukan hanya antara halal dan haram, tapi antara yang menguatkan hati dan yang melemahkannya, antara yang menyuburkan zikir dan yang membuat lalai. Ia tahu tidak semua yang halal harus diambil dan tidak semua yang boleh harus dijalani. Inilah makam muara, sebuah derajat hati, yang tidak hanya dikendalikan oleh hukum, tapi juga oleh rasa. Seperti para salaf yang tidak makan terlalu kenyang, bukan karena kenyang itu haram, tapi karena mereka merasa hati menjadi berat. Malas beribadah
dan mengantuk saat menghadap Allah. Mereka menjaga mata, telinga, bahkan pembicaraan yang mubah agar tidak terlalu asik dalam yang tak mendekatkan kepada Allah. Wara adalah kesadaran batin bahwa kejernihan hati jauh lebih berharga dari kesenangan sesaat. Mereka yang berada di makam ini memiliki kepekaan rohani yang tinggi. Iya, tidak menonton yang tidak bermanfaat bukan karena takut dosa, tapi karena takut hatinya jadi tumpul dan susah menangis saat. Ia menghindari banyak bicara yang sia-sia, bukan karena semua itu haram, tapi karena khawatir cahayanya meredup. Ia memilih sunyi agar bisa mendengar bisikan petunjuk dari Allah. Ia menjaga makan, tidur, pandangan, dan waktu. Bukan karena ingin terlihat alim, tapi karena ingin hatinya tetap hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Hadis Tirmidzi. Ini bukan hanya tentang hukum halal haram, tapi tentang rasa takut kehilangan cahaya iman. Hati yang bersih tahu kapan harus menahan diri, bukan karena dunia ini kotor, tapi karena terlalu banyak dunia bisa menutupi kejernihan batin. Dan hanya hati yang jernih yang bisa benar-benar menikmati lezatnya sujud, manisnya doa, dan dhamma zikir. Mari kita belajar mengenal diri. Apa yang membuat hati kita ringan menghadap Allah dan apa yang membuatnya berat? Terkadang,